Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat 202 sampai dengan 210. Insyaallah saya bacakan komplit ayatnya, arti berkata, terjemah, asbabun nuzul, munasabah ayat, tafsir, dan juga khasanah pengetahuan yang ada dalamnya. Semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَالٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ Shadaqallahul azim. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah dengan menyebut Allah, yakni dengan cara mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid fi yaumin ma'dudat, dalam beberapa hari yang terhitung, yaitu hari-hari tertentu. Yang dimaksud adalah hari tasyrik yang berjumlah 5 hari, yaitu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan 3 hari sesudahnya, yaitu tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Waman ta'ajala, barang siapa yang cepat-cepat berangkat dari Mina untuk kembali kepada keluarganya, fi yaumaini, sesudah 2 hari, yaitu sudah hari Nahar, hari penyembelihan kurban, fala isma alaih, maka tiada dosa atasnya karena kesegeraan itu. Waman ta'akhara, dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu sampai hari ketiga, fala isma alaih, maka tidak ada dosa pula atasnya karena penangguhan itu. Ada yang berpendapat maka tidak ada celah baginya karena penangguhan itu, dan Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepadanya. Limanitaqo, bagi orang-orang yang bertakwa, yakni menyegerakan bagi orang-orang menjauhi berburu sampai hari ketiga. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, yakni hendaklah kalian takut kepada Allah apabila mulai berburu pada hari ketiga. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, bahwasanya kalian, ilahi tuhsarun, akan dikumpulkan kepadanya setelah mati. Terjemah Al-Baqarah 203. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Maksud zikir di sini ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, dan sebagainya. Beberapa hari yang terbilang ialah 3 hari setelah hari raya haji, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Hari-hari itu dinamakan hari tasyrik. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina, maksudnya setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya.
Wa minan nasi, dan di antara manusia, mayyajibuka qauluhu, ada yang ucapannya memikat hatimu, yakni perkataan dan keterbukaannya, fi hayati dunya, tentang kehidupan dunia, yakni perihal urusan dunia, wa yasidullaha, dan mempersaksikan kepada Allah, alama fi qalbihi, atas kebenaran isi hatinya. Maksudnya orang itu bersumpah atas nama Allah Ta'ala ketika menyatakan sesungguhnya aku mencintai dan mengikutimu. Wa huwa aladul qisom, padahal dia adalah penentang yang paling keras, yakni yang sangat keras kebatilannya dan sangat keras permusuhannya. Terjemah ayat 204. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Wa idza, dan apabila tawalla, ia berpaling dari kamu, yakni apabila dia marah, saat dia berusaha, yakni dia berjalan, bil ardi, di muka bumi, liyufsida, untuk membuat kerusakan, fiha, di dalamnya, yakni dengan melakukan berbagai kemaksiatan, wa yuhlika, dan merusak al-harsa, tanam-tanaman, yakni membakar tanaman dan hasil panen, wan nasl, dan hewan ternak, yakni membinasakan hewan ternak dengan cara membunuhnya. Allah, dan Allah la yuhibbul fasad, tidak menyukai kerusakan dan juga tidak menyukai pelaku perusakan. Terjemah ayat 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza, dan jika kila, dikatakan, lahu, kepadanya, taqillaha, bertakwalah kepada Allah, akhodathu izzatu, kesombongan menguasainya, bil ismi, dengan berbuat dosa, yakni memandang rendah dengan sombong, fakasbuhu, maka cukuplah baginya, jahannama, neraka jahanam, yakni tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Terjemah ayat 206. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Wa minan nasi, dan di antara manusia, mayastri, ada yang menjual, mengorbankan, maksudnya menukar, nafsahu, dirinya, ibtigo, karena mencari, mardhatillahi, keridhaan Allah, yakni karena berusaha mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Suhaib bin Sinan dan teman-temannya. Suhaib telah menjual diri dan seluruh hartanya agar terbebas dari cengkeraman penduduk kafir Mekah. Wallahu, dan Allah, Raufun, maha penyantun, bil ibad, kepada hamba-hambanya, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya yang terbunuh di Mekah. Ayat ini berhubungan dengan kedua orang tua Ammar bin Yasir, Sumayyah, dan lain-lain. Mereka dibunuh oleh orang-orang musyrik penduduk Makkah. Terjemah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, ke dalam Islam, hafatan, secara totalitas, secara keseluruhan, yakni masuklah ke dalam Islam, ke dalam syariat Nabi Muhammad SAW secara utuh, secara totalitas. Wala, dan janganlah engkau tatabi'u, mengikuti, khutuwati syaiton, langkah-langkah setan, yakni janganlah mengikuti manipulasi setan tentang pengharaman hari Sabtu, daging unta, dan lain-lain. Innahu, sesungguhnya, lakum, bagi kalian, adu mubin, setan adalah musuh yang nyata,
yakni yang jelas permusuhannya terhadap manusia. Terjemah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh dia musuh yang nyata bagimu. Wa in jalatum, namun jika kalian menyimpang atau tergelincir, maksudnya kalian menyimpang dari syariat-syariat agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mimba'di setelah maja'atkumul bayinat, bukti-bukti itu telah datang kepada kalian, yakni penjelasan tentang kandungan kitab kalian. Fa'alamu, maka ketahuilah, annallah sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa lagi bijaksana. Ketahuilah bahwasanya Allah maha perkasa menimbangkan siksaan kepada orang yang tidak mengikuti Rasulnya. Hakim lagi maha bijaksana dalam menghapus syariat-syariat terdahulu. Turunnya ayat ini berhubungan dengan Abdullah bin Salam dan teman-temannya yang tidak menyukai hari Sabtu, daging unta, dan lain-lain. Terjemah ayat 209. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah maha perkasa, maha bijaksana. Hal apakah yang duruna yang mereka tunggu-tunggu, yakni adakah yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Makkah, illa kecuali ayat yaumullahu, Allah akan mendatangkan kepada mereka azab fidulalin dalam naungan, minal gomami dari awan, wal malaikatu dan juga para malaikat, wa qudiyal amru dan diputuskanlah mereka, maksudnya ahli surga dimasukkan ke dalam surga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Wa ilallahi dan kepada Allah turja'ul umur, segala perkara dikembalikan, yakni kesudahan segala perkara di hari akhirat, dan semuanya akan kembali atau dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Terjemah ayat 210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab dari Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan pada Allah lah segala perkara dikembalikan. Munasabah ayat, sifat orang munafik. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan maksud dan tujuan ibadah, maka pada ayat ini Allah menjelaskan apabila manusia itu diteliti kata-kata dengan amal perbuatannya, akan jelaslah bahwa manusia itu terbagi menjadi dua, ada orang munafik, ada orang ikhlas. Asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 204. Dari Asadi diriwayatkan bahwa kedua ayat ini turun berkenaan dengan seseorang yang menghadap Rasulullah SAW untuk menampakkan keislamannya. Orang itu adalah Akhnas bin Suraik. Sekembalinya dari Rasulullah SAW, dia melewati perkebunan dan peternakan keledai milik kaum muslimin, lalu dia membakar kebun beserta ternak-ternak itu. Kemudian turunlah ayat ini. Tafsir At-Tabari ayat 204. Ayat ini menjelaskan sifat yang diberikan Allah kepada orang munafik. Diriwayatkan dari Asadi, ia berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Akhnas bin Suraik As-Saqafi, sekutu Bani Zuhrah. Dia datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah dan menyatakan masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW merasa senang mendengar hal itu. Dia berkata, aku datang hanya untuk masuk Islam. Allah yang mengetahui bahwa aku benar. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Maksud firman-Nya, penantang yang paling keras, yaitu berbantah dengan perkataan bohong, berdebat dan menyimpang dari kebenaran. Tafsir At-Tabari jilid 3 di halaman 571 sampai dengan 580. Tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 204. Ayat ini berisi celaan Allah SWT terhadap kaum munafik. Dalam beberapa riwayat disebutkan kaum munafik memiliki karakter mendua dan tidak konsisten dalam bersikap. Mulut mereka manis melakukan kebohongan, mereka pun lihai dalam melakukan pengkhianatan. Secara lahiriah kaum munafik menampakkan keislaman mereka,
Mereka tidak segan mengaku sebagai orang yang beriman dan selalu melakukan kebaikan, sehingga membuat orang yang mendengarnya kagum. Mereka tidak segan pula mewasiatkan kebenaran dan kesabaran kepada kaum muslimin, tetapi hati mereka busuk dan keji. Tentang karakter kaum munafik, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut: tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu jika berbicara selalu berbohong, jika berjanji selalu mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat. Sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah penentang keras ajaran Allah atau orang munafik. Ada di Ibnu Katsir halaman 120. Hasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 204, mereka yang imannya tidak sungguh-sungguh. Orang-orang semacam ini umumnya tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Penampilan, gaya hidup, dan sebagian dari perilaku mereka menyerupai orang-orang beriman. Namun sesungguhnya orang-orang ini tidaklah benar-benar seperti mereka, karena karakteristik yang paling istimewa dari orang-orang beriman adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Sementara orang-orang ini tidak memiliki keimanan yang kuat di dalam hati mereka. Sekalipun mereka menyatakan keimanan, mereka bukanlah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Al-Baqarah ayat 8-9. Apa yang mereka nyatakan sangat berbeda dengan apa yang disembunyikan di dalam hati mereka. Ini karena penyakit yang ada di dalam hati mereka. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdosa. Al-Baqarah ayat 10. Di sini maksudnya bukanlah penyakit secara fisik, melainkan yang sifatnya rohani, penyakit rohani. Hati yang berpenyakit menyebabkan pemiliknya tidak dapat memahami agama secara benar dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sekalipun ia menyaksikan tanda-tanda keberadaan Allah secara nyata, secara terang benderang, ia tidak dapat menundukkan hatinya dan tidak dapat mencermati batasan-batasannya, batasan-batasan Allah SWT. Semangat dan gairah orang-orang beriman 2004.